Latar belakang di sini dalam mempelajari situasi dan keadaan yang ada secara nyata, diharapkan mahasiswa tidak hanya memerlukan pembekalan teori saja dari literatur saja, melainkan juga memerlukan kunjungan ke lapangan untuk melihat, mengamati, dan menganalisis kondisi aktual lahan, seperti lahan kunjungan puskesmas, klinik, panti, rumah sakit, dan sebagainya. Sehingga selanjutnya dapat menentukan upaya perbaikan yang tepat. Dengan melihat berbagai macam objek yang di lapangan, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kompetensinya bagi setiap mata kuliah dalam keperawatan. Mahasiswa sebagai insan pelaksana Tridharma perguruan tinggi diharapkan tidak hanya mengedepankan teori, tetapi harus dilengkapi dengan aplikasi langsung atau aplikasi nyata di lapangan. Salah satu pengaplikasian secara langsung adalah dengan melakukan kunjungan ke berbagai instansi yang terlibat di dalam kegiatan yang disesuaikan dengan program mata kuliah. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih mengetahui atau memahami stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan serta sebagaimana sistem kinerja di dalamnya. Selanjutnya ada tujuan di sini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan kunjungan tersebut. Kemudian memahami wewenang stakeholder terkait di dalam kegiatan kunjungan. Kemudian memahami bentuk kegiatan yang dilakukan pada setiap stakeholder. Kemudian yang keempat, memahami mekanisme koordinasi dengan pengelolaan antar stakeholder yang terlibat. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada penentuan agenda kegiatan, di mana di poin A di sini terdapat jadwal kegiatan kunjungan instansi, yaitu di kolom pertama ada waktu. Mungkin di sini teman-teman akan mengisi dengan lamanya atau durasi waktu kunjungan. Kemudian di kolom kedua ada kegiatan. Untuk kolom kegiatan di sini teman-teman akan menuliskan kegiatan kunjungan tersebut diisi oleh apa saja. Misalnya kuliah pendek atau aplikasi yang lain di lapangan, pengenalan program-program yang ada di lapangan. Kemudian lokasi di sini. Lokasi tempat teman-teman berkunjung, misalkan di puskesmas, di klinik, di panti, atau rumah sakit. Kemudian selanjutnya di poin B, ini ada pembagian lokasi kunjungan instansi. Di sini misalkan teman-teman mengunjungi beberapa instansi. Di sini ada nomor. Misalkan nomor 1 instansi yang dikunjungi adalah puskesmas, panti, klinik, atau rumah sakit. Kemudian lokasinya tempatnya di mana? Misalkan Puskesmas Sukahaji, UPT Puskesmas Sukahaji, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Kemudian ada kelas dan kelompok. Di sini teman-teman bisa diisi dengan nama kelas teman-teman masing-masing serta kelompok masing-masing. Kemudian di poin C ada fasilitator kegiatan kunjungan instansi. Di antaranya ada bapak atau ibu dari instansi terkait. Itu instansi yang teman-teman kunjungi, misalkan CI ya. Contohnya CI lapangan, misalkan CI di klinik, di puskesmas, di panti, atau di rumah sakit. Kemudian ada tim dosen pengampu mata kuliah. Itu tim dosen pengampu mata kuliah masing-masing yang memberikan tugas tersebut. Kemudian di sini lain-lain teman-teman bisa dimasukkan yang membantu kegiatan kunjungan tersebut. Misalnya kalau di puskesmas, teman-teman bisa diisikan
tim pemegang program puskesmas, atau di klinik tim perawat klinik atau tim perawat rumah sakit. Kemudian selanjutnya ada format pengamatan. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 kolom, diantaranya ada nama instansi, profil instansi, dan bentuk kegiatan. Untuk nama instansi, teman-teman langsung saja diisikan instansi mana yang teman-teman kunjungi, namanya disebutkan di sana atau dituliskan. Kemudian selanjutnya untuk profil instansi, diisikan visi dan misi dari instansi tersebut. Misalkan visi dan misi Puskesmas Majalengka, atau visi dan misi klinik rehabilitasi, atau visi dan misi Pantiwerda misalkan. Kemudian selanjutnya teman-teman di situ cantumkan susunan kelembagaannya di dalam instansi tersebut serta tupoksinya. Kemudian di kolom berikutnya di sini ada bentuk kegiatan yang dilakukan pada lokasi pengamatan. Di sini teman-teman diuraikan secara detail bentuk pengamatannya seperti apa. Di sini misalkan untuk komunitas 1 teman-teman akan menguraikan tentang pengamatan program puskesmas. Seperti itu. Dan pengamatan-pengamatan yang lain disesuaikan dengan program mata kuliah yang ditugaskan kepada teman-teman. Masih di format pengamatan lanjutan, di sini ada sumber permasalahan di lokasi pengamatan. Nanti teman-teman akan mengisi tentang masalah apa saja yang ditemukan di lapangan selama teman-teman mengamati atau berkunjung ke instansi tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada dampak permasalahan dari berbagai aspek, ada dari lingkungan, masyarakat, kesehatan, politik, sosial, dan sebagainya. Misalkan di sini teman-teman mengamati program puskesmas dengan menemukan masalah, misalkan program TBC yang tidak tercapai 100%. Kenapa? Nah, di sini teman-teman dampak masalahnya kenapa? Apakah dari lingkungan atau dari masyarakatnya itu sendiri atau dari segi kesehatan, politik, dan sosial. Misalkan dari lingkungan, di lingkungan tersebut banyak yang mengalami TBC sehingga sulit untuk mencapai 100% program tersebut. Atau dampak permasalahannya ini dari masyarakat yang tidak mau berubah atau meningkatkan taraf kesehatannya. Kemudian atau dari segi politik tidak ada program untuk menangani program TBC tersebut. Atau dari segi sosial di sini tidak ada SDM atau perawat ataupun yang mau menyelesaikan untuk program TBC tersebut. Kemudian selanjutnya upaya penanganan permasalahan yang telah dilakukan, yaitu difasilitasi oleh instansi terkait, baik dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, teman-teman, untuk pengamatan tersebut, dari permasalahan TBC tersebut yang saya contohkan, untuk jangka pendeknya apa upayanya? Misalkan jangka pendeknya diberikan penyuluhan terkait TBC. Kemudian untuk jangka menengahnya diberikan pengobatan TBC, dan untuk jangka panjangnya diberikan vaksin TBC. Seperti itu. Sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Masih di form pengamatan lanjutan, di sini teman-teman akan membandingkan dengan konsep teori yang telah dipelajari. Misalkan apakah sudah sesuai atau justru sebaliknya. Kemudian di sini teman-teman akan melengkapi dengan menganalisis. Tadi saya sudah contohkan untuk program TBC, apakah sudah sesuai dengan yang dipelajari
di kelas atau sebagai program dari pemerintahnya itu sudah tercapai atau malah sebaliknya, tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk kolom rekomendasi, di sini teman-teman akan menguraikan tentang rekomendasi yang dianjurkan atau yang diajukan untuk menangani permasalahan tersebut. Misalkan di puskesmas tersebut untuk program TBC ini belum tercapai 100%. Nah, teman-teman akan merekomendasikan poin-poin apa saja yang bisa mencapai permasalahan tersebut selesai atau bisa programnya itu tercapai hingga 100%. Baik dari pemerintah ataupun teman-teman yang pernah didapatkan di kelas atau pembelajaran teman-teman atau yang informasi-informasi yang lainnya yang bisa teman-teman rekomendasikan seperti itu. Untuk urutan laporannya di sini yang pertama ada cover. Di bagian dalam ada daftar isi, kata pengantar, kemudian ada pendahuluan, ada bab 2 yaitu teori penjelasan tentang program pokok dan pengembangan puskesmas, ini khususnya untuk keperawatan komunitas 1, dan teori penjelasan ini disesuaikan dengan mata kuliah masing-masing. Kemudian bab 3 hasil dan pembahasan, selanjutnya bab 4 daftar pustaka. Terima kasih, salam sehat.